Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Seputar Pajak Jakarta YouTube channel. Kali ini saya akan menginformasikan tentang program PBB DKI Jakarta, di mana ada program gratis 100% untuk PBB DKI Jakarta. Kemudian ada program diskon pembayaran 15%, 10%, 5% juga bebas denda. Sebagai informasi, adanya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan penetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022. Nah, ini adalah peraturan gubernurnya, teman-teman. Ini bisa di-download dan dibaca sendiri mengenai peraturannya. Dalam peraturan ini tercantum di dalamnya bebas PBB 100%, kemudian 50% dan 15%. Oke, di Pergub nomor 23 tahun 2022 dari Pemprov DKI Jakarta ini mengenai bebas PBB 100% itu ada di dalam bab 2 tentang penetapan PBB P2 pasal 2 yang bunyinya rumah tapak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan wajib pajak orang pribadi dengan NJOP PBB P2 sampai dengan kurang dari 2 miliar dengan pembebasan sebesar 100%. Nah, jadi teman-teman, ini untuk yang dapat pembebasan PBB 100% itu apa aja sih ketentuannya? Yang pertama, ketentuannya adalah rumah tinggal. Artinya peruntukannya adalah rumah tinggal, bentukannya rumah tinggal. Kemudian di PBB P2-nya atau dicetakan PBB-nya itu sudah atas nama orang pribadi. Jadi kalau yang masih atas nama perusahaan atau belum balik nama, itu tidak termasuk dalam program yang dapat 100% ini. Kemudian NJOP-nya itu harus kurang dari 2 miliar. Kalau PBB teman-teman datanya persis seperti ini, otomatis akan mendapatkan 0 rupiah atau gratis alias tidak bayar PBB untuk tahun 2022 ini. Kemudian untuk bebas PBB setengahnya atau 50% dan plus lagi 10% itu ada dalam bab 2 penetapan PBB P2 di pasal 2 ayat 2 atau ayat berikutnya dari yang tadi 100%. Yang bunyinya adalah Gubernur menetapkan PBB P2 tahun pajak 2022 terhadap objek PBB P2 berupa rumah tapak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan wajib pajak orang pribadi dengan NJOP PBB P2 2 miliar atau lebih berupa. Nah, ini masih ada ketentuannya nih teman-teman. Atasnya itu sama seperti yang tadi, tapi dimulainya dari 2M atau lebih. Nah, apa nih yang dapat 50% dan plus 10%-nya? Yang pertama adalah A. Pembebasan sebagian untuk bumi seluas 60 meter persegi dan bangunan seluas 36 meter persegi dari PBB P2 terutang. Jadi ini ketentuannya berdasarkan luas tanah dan bangunannya. Kemudian yang B, pembebasan sebagian sebesar 10% dari sisa PBB P2 yang terhutang. Nah, ini penjelasannya akan saya jelaskan. Kira-kira ketentuannya untuk dapat bebas PBB 50% dan plus 10% adalah yang pertama rumah tinggal, sama seperti yang tadi, rumah tinggal. Kemudian di PBB-nya juga sudah atas nama orang pribadi. Luas tanahnya 60 meter. Tidak kurang tidak lebih 60 meter luas tanahnya. Kemudian luas bangunannya 36 meter. Luas bangunan 36 meter. Jadi tanah 60, bangunan 36 meter. PBB-nya udah atas nama orang pribadi. Peruntukannya untuk rumah tinggal. NJOP-nya 2 miliar ke atas. Kalau teman-teman rumahnya dan data di PBB-nya memiliki kriteria seperti ini, nilainya 2M ke atas, itu dapat bebas PBB 50%.
Jadi pokok pajaknya bebas 50%. Setelah dipotong 50% itu dapat lagi plus 10%. Jadi diskon di dalam diskon. Misalnya harusnya bayar ketetapan PBB-nya itu 300.000 atau berapa lah ya, misalnya 300.000 deh yang gampang kita hitung. Itu nanti teman-teman tuh dapat 300.000, jadi tinggal setengahnya 150.000. Kemudian dari 150.000 itu dikurangin lagi 10%-nya atau sekitar 15 ribuannya. Jadi teman-teman bayar 135.000 itu untuk pokoknya. Belum lagi nanti dapat diskon lagi kalau bayarnya itu di sekitaran bulan-bulan Agustus. Ada lagi tuh diskon pembayaran, nanti saya bahas di belakang. Jadi intinya teman-teman, kalau di bawah 2M rumah tinggal, PBB-nya nama orang pribadi, itu otomatis 0. Tapi kalau di atas 2M, kalau luas tanahnya 60 meter, luas bangunannya 36 meter, rumah tinggal atas nama orang pribadi, itu bayarnya setengah plus 10%. Gitu ya, kriterianya itu ada. Jadi dipastikan aja punya teman-teman kriterianya itu sama apa enggak sama peraturan ini. Nah itu nanti PBB-nya bayarnya 50% dan plus 10%. Nah kemudian ini saya akan bahas lagi tentang bebas PBB 15%. Ini ada di bab 2 penetapan PBB P2 pasal 2 ayat 3 yang bunyinya, Gubernur menetapkan PBB P2 tahun pajak 2022 terhadap objek PBB P2 selain objek pajak PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dengan pembebasan sebagian besar 15% dari PBB P2 yang terutang. Nah ini artinya selain daripada yang rumah tinggal dan dengan ketentuan-ketentuan yang tadi yang udah atas nama orang pribadi, itu otomatis semuanya dapat pembebasan PBB dari pokoknya itu senilai 15%. Nah ini ada lagi yang saya akan jelaskan. Kalau tadi kan tentang PBB kriteria yang pokok pajaknya. Kalau tadi kita bicara pokok pajak ya, bebas 100%, bebas 50%, kemudian bebas 15%. Nah itu untuk pokok pajaknya. Pokok pajaknya itu artinya nilai yang tercantum di PBB-nya itu otomatis didiskon. Nah kalau ini diskon pembayaran. Diskon pembayaran itu apa sih? Jadi ini ada periode-periode bayar di mana kalau teman-teman membayar di periode tersebut, teman-teman tuh bisa dapat lagi keringanan 15% dari yang sudah dipotong angka-angka pokok tadi. Jadi udah dikurangin pokok pajaknya misalnya 50% plus 10%, pas bayar di bulan yang berlaku ini, di periode spesial ini, dapat lagi potongan pembayarannya. Ini akan saya jelaskan ya. Yang pertama untuk tunggakan PBB tahun 2013 sampai dengan 2021. Kalau bayar PBB-nya di bulan Juni sampai dengan Oktober. Ini untuk teman-teman yang punya hutang pajak dulu ya. Ini kalau teman-teman punya hutang pajak dari 2021 ke bawah, gitu kan, sampai 2013, bayarnya di bulan Juni sampai dengan Oktober. Itu nanti teman-teman akan dapat diskon dari pokok pajaknya 10%. Jadi hutangnya teman-teman misalnya total hutangnya harusnya misalnya 3 juta gitu kan. Kalau bayar di sini dipotong 300.000 jadi hanya bayar 2.700.000. Kemudian bebas denda, sama sekali nggak ada denda. Nah ini masih sama untuk tunggakan PBB P2 yang tahun 2013 sampai 2021. Untuk pembayaran di bulan sampai dengan Desember nanti dapat diskon 5% dari pokok pajaknya dan juga bebas denda. Nah ini kalau menurut saya worth it banget ini teman-teman untuk program ini digunakan, karena kapan lagi gitu loh. Kalau yang namanya pemutihan, kita kenal istilah pemutihan ya, itu atau keringanan-keringanan kayak gini itu baru ada kalau peraturan gubernur keluar.
Nah, mumpung peraturan gubernurnya ada dan keluar, yang punya hutang-hutang pajak silakan langsung cek aja hutangnya, atau langsung aja ke loket pembayaran, itu tinggal bayar karena tercantumnya itu otomatis di tempat pembayaran. Jadi nggak usah kaget ketika mau bayar di catatan PBB-nya atau di pokok pajaknya itu lebih besar, pas datang ke loketnya lebih kecil, itu nggak usah kaget. Bayarkan aja selama nomor PBB-nya itu benar, tahun pajaknya itu benar, karena itu sedang ada program diskon seperti itu. Kemudian ini dia yang paling istimewa untuk PBB di tahun 2022. Selain tadi pokok pajaknya sudah dapat keringanan atau pengurangan, pemotongan tadi, ini kalau bayar di bulan Juni sampai dengan Agustus itu masih dapat lagi diskon 15%. Kayak misalnya kalau yang gratis tadi ya, yang ketentuan rumah tinggal, NJOP-nya di bawah 2M, ya itu mah nggak usah ada nilai yang dibayar ya, tinggal duduk manis santai di rumah bersyukur, terus siapin buat tahun depan bayar pajaknya berapa. Nah, syukur-syukur kalau peraturannya masih berlaku ya. Nah, ini kalau untuk yang masih ada sisa nilai yang harus dibayarkan, kayak tadi yang cuma dapat 15% aja, nah itu bayarin di bulan Juni sampai dengan Agustus ini. Jadi tuh masih dapat lagi pengurangan 15%-nya lagi daripada pokok yang tadi habis dikurangin. Jadi kalau ada sisa pembayaran, ilustrasi saya ya, misalnya masih sisa pembayarannya sekitar 300-an ribu gitu kan, sisa bayar harus bayar 300 ribu, begitu datang ke loket itu nanti otomatis sudah berkurang 15% dari 300 ribu itu. Jadi teman-teman itu bayarnya cuman dikurangi lagi sekitar 45.000 rupiah ya kalau nggak salah ya, atau 15%-nya tuh dikurangin 45.000 rupiah, jadi bayarnya hanya 255.000, harusnya bayar 300.000 misalnya kayak gitu ya. Nanti dihitung aja pakai kalkulator kalau saya salah, tapi sih nggak usah khawatir karena di loket itu otomatis terhitung dan terpotong. Kemudian untuk PBB P2 tahun 2022 yang bayar di bulan September sampai dengan Oktober itu dapat diskon 10%. Diskonnya itu 10% kalau bayarnya di September sampai dengan Oktober. Dan kalau PBB P2 yang dibayar di bulan November itu dapat diskon 5%. Ya, dapat diskon 5%. Nah, yang terakhir ini PBB ini kan jatuh tempo di bulan Desember ya. Itu nanti jatuh tempo di bulan Desember, tapi teman-teman baru bayar di bulan Desember gitu, itu masih belum kena denda. Jadi baru didenda kalau teman-teman bayarnya di Januari. Jadi kalau teman-teman misalnya mohon maaf, belum punya uang jatuh tempo di Desember, itu sampai akhir Desember itu masih belum didenda, sanksi administrasinya masih dihilangkan kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, saran saya segera dibayarkan PBB-nya karena banyak program yang luar biasa ini, pokok pajaknya dikurangin, kemudian pembayarannya dengan periode tertentu masih didiskon. Itu saran saya segera aja PBB-nya dibayarin teman-teman, karena kalau masa berlakunya habis atau periode pembayarannya berlalu, itu makin lama bayarnya, diskonnya makin sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah lewat dari Desember malah jadinya didenda. Jadi mungkin kalau saran saya, ketika sedang ada peraturan-peraturan diskon kayak gini, kita manfaatkan bareng-bareng. Lumayan masa-masa after pandemi kayak gini kita masih butuh uang untuk yang lain-lain ya. Kalau pajak ya diskon itu, apalagi sampai gratis, itu sih kita bersyukur aja. Semoga DKI Jakarta dapat tetap terus memberikan yang terbaik untuk warganya. Kita doain aja teman-teman pajak Jakarta, juga mungkin jajaran daripada Pemprov DKI Jakarta sehat-sehat terus dan dapat terus memberikan yang terbaik. Kalau menurut saya ini benar-benar luar biasa ya, dengan sampai digratisin sampai 2M kayak gitu. Nah, tapi ingat teman-teman, tahun ini dapat pembebasan sampai 100%. Nah, di tahun depannya itu tergantung peraturan yang berlaku. Jadi PBB P2 pembayarannya, keringanannya, sanksinya, dendanya, pokoknya semua berdasarkan peraturan. Jadi kalau sekarang dapat gratis, kita bersyukur. Kalau tahun depan bayar ya
kita sama-sama bersumbangsi untuk pembangunan DKI Jakarta, dan kita doakan aja jajaran Pemprov DKI Jakarta sehat semuanya. Dan yang terakhir, jangan lupa bayar itu sudah bisa online. Mungkin teman-teman bisa cek di YouTube saya yang sebelumnya. Teman-teman bisa bayar melalui GoPay, Tokopedia, juga mobile banking, Alfamart, Indomaret, dan nilai yang tertera di sistem pembayaran adalah nilai yang sudah terakomodir dari peraturan-peraturan tadi. Artinya nilai bayarnya itu sudah mutlak dan teman-teman tinggal bayarkan aja. Kalau misalnya masih bingung, silakan datang atau hubungi Humas Pajak atau datang ke UP3D letak lokasi objek berada untuk teman-teman bisa dapat informasi dari petugas pajak Jakarta. Seperti itu aja teman-teman penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan semoga informasi ini berguna. Jangan lupa subscribe YouTube channel seputar pajak Jakarta, dan kami akan kembali lagi menayangkan atau bantu menjelaskan daripada peraturan-peraturan seputar pajak Jakarta yang sedang update. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.